Hai teman-teman agent, kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Dan saat ini kita sudah sampai di minggu yang kedua di bulan Desember, teman-teman agent. Dan di minggu kedua ini kita akan membahas bertemakan tentang financial planner. Harapannya teman-teman agent nantinya bisa mengelola keuangan teman-teman agent dengan baik, sehingga teman-teman agent bisa mengetahui fitur investasi yang tepat untuk bisa menunjang pekerjaan teman-teman agent sebagai agent broker properti itu apa sih gitu ya. Nah, semua itu akan terjawab nanti dalam pembelajaran di minggu kedua ini, dan harapannya juga teman-teman agent bisa menjadi konsultan keuangan untuk para customer teman-teman agent. Dan paparannya akan kita dengarkan selama 21 menit ke depan yang dibawakan oleh narasumber kita yang sangat pakar di bidang financial planner. Beliau adalah Bro Simpson. Silakan Bro Simpson. Selamat pagi Bro semua, salam sehat untuk kita semua dan salam sukses juga untuk kita semua, meskipun kita sudah memasuki bulan terakhir ya dari tahun 2020 yang penuh tantangan ini. Tapi izinkan saya juga untuk sharing mengenai financial planning. Pertama-tama terima kasih kepada Century 21 yang sudah mempercayakan untuk sesi workout ya. Sesi workout 21 ini kepada saya, dan saya akan membawakan sharing mengenai financial planning. Actually ini akan saya bawakan dalam tiga sesi. Nah, sesi ini adalah sesi pertama dan masih ada 2 sesi lainnya. Untuk sesi pertama ini saya akan membawakan mengenai tujuan keuangan dan juga bagaimana mengatur cash flow atau arus kas. Ini merupakan 2 hal yang sangat basic dan sangat penting dalam kita memulai perencanaan keuangan. Nah, izinkan saya untuk mengawali dengan perkenalan diri saya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi, sekali lagi untuk nama lengkap saya, itu panjang, Bapak Ibu, jadi saya singkat, Simpson Johannes Manonang Sinaga. Background saya kuliah di UI, juga berkesempatan S2 di London, professional background. Saya pernah bekerja di Bank Mandiri, juga di Big Four, Deloitte, perusahaan pengelola aset, juga co-founder dari Good Money Habit dan juga VC Financial Planning. Untuk beberapa sertifikasi saya, Certified Financial Planner, CFP, ada juga Associate Estate Planning Practitioner, IPP, ini mengenai distribusi kekayaan atau warisan. Certified Professional Coach, CPC, juga saya memiliki lisensi asuransi jiwa dari Prudential Indonesia. Saya juga merupakan Associate Wealth Planner, AWP Mentor, juga merupakan NLP Practitioner. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan perkenalan saya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi ataupun ingin berdiskusi, saya persilahkan untuk meng-add Instagram saya di @simpsonsinaga, dan juga silahkan untuk men-DM atau menghubungi saya. Ya, brosis semua, financial goals atau tujuan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Biasanya kita ini hanya berdiskusi atau membahas mengenai perencanaan keuangan atau financial planning, merupakan topik yang hangat gitu ya, atau sering dibicarakan. Nah, tapi seringkali orang itu melupakan yang namanya financial goals itu sendiri. Nah, kenapa sih financial goals ini menjadi penting? Minimal ada 3 hal yang membuat financial goals ini menjadi penting. Yang pertama, bahwa yang namanya financial planning atau perencanaan keuangan itu sebenarnya merupakan strategi. Sekali lagi, financial planning merupakan strategi, bukanlah tujuan. Oleh karena itu, misalnya ya Bapak Ibu ya, apabila kita ingin berpergian, pasti kita memiliki tujuan dulu. Pasti yang pertama, sebelum kita menentukan moda transportasi yang ingin kita gunakan, pasti kita menentukan tujuannya, kita mau kemana. Misalnya saya sekarang berada di Jakarta, pasti saya akan menentukan, oke, saya mau ke Bandung. Berarti dari Jakarta, tujuan saya adalah ke Bandung. Nah, dari situ saya memiliki beberapa pilihan strategi. Misalnya saya memakai kereta atau mobil untuk mencapai Bandung, atau pesawat.
Untuk memakai mobil pun ada beberapa pilihan. Saya bisa menyetir sendiri, atau disetirin orang lain, atau saya bisa memakai travel. Itu adalah beberapa pilihan strategi. Tetapi strategi itu akan ada jika kita menentukan dulu apa tujuan kita atau goals kita. Apabila kita tidak menentukan, oh saya ingin berpergian ke Bandung, kita tidak menentukan, kemudian kita nyetir aja, bisa aja kita mencapai ke Cibubur, atau misalnya ke Sumedang, atau malah kita tidak kemana-mana. Nah ini yang paling berbahaya, jika kita tidak membuat tujuan atau goals, kita sudah berkeringat, kita sudah bersusah payah ke sana kemari, tapi ternyata kita tidak ke mana-mana. Nah itulah yang harus kita hindari juga di dalam perencanaan keuangan. Itulah kenapa financial goals ini menjadi penting. Yang kedua, goals itu menentukan strategi kita. Sekali lagi, perencanaan keuangan ataupun semua perencanaan itu untuk mencapai tujuan. Semua perencanaan kita untuk membuat kita semakin mendekati tujuan kita. Meskipun tidak semua perencanaan itu bisa langsung membuat kita mendekat. Dalam setiap action plan kita bisa mereview apakah saya makin mendekati tujuan atau makin menjauh. Kalau semakin menjauh, berarti itu merupakan feedback dari kita. Nah, Brosis yang merupakan agent property pasti juga memahami konsep ini ya, karena untuk kita menjadi seorang agent property yang sukses, yang berhasil, pasti kita memulai dengan menentukan tujuan kita, goals kita. Kemudian setiap hari kita beraktivitas, dan aktivitas itu kita harapkan bisa mendorong kita semakin mendekati tujuan kita. Apabila belum berhasil, maka kita bisa belajar, karena tidak ada yang namanya kegagalan. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah feedback. Itulah pentingnya goals. Saat kita mau mencapai goals, ada hambatan dan rintangan, kita belajar bagaimana kita semakin mendekati tujuan kita. Itulah perlunya kita menentukan tujuan keuangan, sehingga saat kita merencanakan keuangan kita belum bisa mencapai tujuan kita bisa membuat action plan yang lebih baik lagi, sehingga kita semakin dekat dan semakin dekat lagi kepada tujuan keuangan kita. Kemudian, yang terpenting adalah goals kita haruslah mencerminkan values kita. Sekali lagi, goals kita harus mencerminkan values kita. Kenapa? Jangan kita membuat tujuan itu hanya ikut-ikutan atau ditentukan orang lain. Karena yang namanya tujuan itu harus sedemikian rupa berharga sehingga kita memiliki desire ataupun passion untuk mencapai tujuan itu. Nah, di sini saya membagi ada dua hal, values dan belief. Brosis di sini semua juga pasti sering mendengar dua hal ini. Ada values, ada belief. Nah, values adalah sesuatu yang kita anggap bernilai atau berharga. Inilah yang nanti menentukan goals kita. Sedangkan belief adalah sesuatu yang kita percayai benar adanya. Values membuat goals kita menjadi berharga, menjadi sesuatu yang sangat ingin kita kejar, tidak hanya menjadi tulisan ataupun kalimat semata. Sedangkan belief adalah suatu keyakinan bahwa kita bisa mencapai outcome kita, bahwa kita adalah misalnya agent property yang berhasil, yang sukses, tidak ada kegagalan, yang ada adalah feedback dan belief-belief lainnya. Values di sini berbeda-beda bagi masing-masing orang. Oleh karena itu, tujuan keuangan pun berbeda-beda bagi masing-masing orang. Values kita misalnya ingin membahagiakan keluarga. Kita ingin memiliki keluarga yang bahagia dengan rumah yang cukup besar, anak-anak yang memiliki pendidikan yang tinggi, kuliah ke luar negeri, setiap tahun bisa liburan ke Eropa. Itu merupakan values kita. Misalnya seseorang. Nah, berbeda dengan values orang lain. Misalnya values orang lain lebih kepada bagaimana membantu orang lain, bagaimana bersosial. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena values masing-masing orang itu berbeda-beda, sehingga tujuan keuangan seseorang pun bisa berbeda-beda. Makanya dalam penentuan tujuan keuangan pun, ada orang yang ingin tujuan keuangannya misalnya membeli rumah. Ada orang yang merasa mungkin tidak perlu membeli rumah misalnya. Mungkin saya cukup untuk menyewa saja. Ada orang yang anaknya ingin sampai kuliah di luar negeri, ada orang yang mungkin cukup anaknya kuliah di dalam negeri saja sudah cukup. Nah, itu berbeda-beda
tapi itu mencerminkan values kita masing-masing. Oleh karena itu, di goals inilah kita akan menerjemahkan values kita ke dalam suatu tujuan keuangan. Sekali lagi, values kita, bukan values orang lain, bukan values kantor, tapi values kita. Apa yang kita rasa bernilai bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita. Karena inilah yang nanti akan mendorong kita untuk semakin bekerja, beraktivitas untuk mendapatkan itu. Nah, sedangkan belief adalah pemahaman kita mengenai diri kita, mengenai apa yang kita lakukan. Dan saya juga harapkan untuk knowledge yang saya sharingkan mengenai perencanaan keuangan itu semakin meningkatkan belief brosis semua, sehingga brosis semua semakin bisa percaya untuk bisa meraih tujuan keuangan masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat life goals adalah financial goals. Kenapa perencanaan keuangan itu penting? Karena perencanaan keuangan itu berhubungan dengan tujuan keuangan. Tujuan keuangan berhubungan dengan values dan juga tujuan hidup. Nah, pertanyaan di sini adalah, apakah ada orang yang tidak memiliki tujuan hidup? Nah, semua orang pasti memiliki yang namanya tujuan hidup. Oleh karena itu, selama manusia itu hidup, yang namanya financial goals pasti ada. Perencanaan keuangan pasti ada. Oleh karena itu, memang bagus sekali jika brosis di sini juga memahami yang namanya perencanaan keuangan. Karena ini harusnya menjadi hal yang relevan bagi semua orang, termasuk customer ataupun calon customer dari brosis semua. Karena semua orang memiliki tujuan hidup. Tapi tidak semua orang menerjemahkan tujuan hidup itu ke dalam tujuan keuangan. Padahal kita tahu bahwa semua di dunia ini memerlukan uang, gitu ya. Uang bukanlah segala-galanya, tapi ternyata semuanya butuh uang. Semuanya butuh uang sehingga kita merencanakan bagaimana kita mencapai tujuan itu dengan perencanaan keuangan yang baik. Dan sekali lagi, tujuan keuangan seseorang itu juga bisa berbeda-beda. Nah, apabila brosis juga bertemu dengan customer ataupun buat diri kita sendiri, kita bisa lihat tentang rumah. Nah, ini juga merupakan tujuan keuangan yang yang umum, yang common bagi masyarakat. Kemudian juga ada pernikahan, misalnya yang belum menikah, juga pendidikan atau dana pendidikan, traveling, dan juga spiritual, misalnya naik haji atau ke Yerusalem, ke Tanah Suci, wakaf ataupun perpuluhan. Dan ini semua merupakan tujuan keuangan seseorang sesuai value-nya, dan ini memerlukan dana. Kalau orang ingin membeli rumah, pasti memerlukan dana pembelian rumah, atau minimal dia harus mempersiapkan DP. Jadi dana down payment atau DP 20%, 30% dari nilai rumah merupakan tujuan keuangan yang dicapai dalam waktu tertentu dengan strategi tertentu. Pernikahan butuh dana pernikahan, pendidikan juga butuh dana pendidikan anak, tergantung anaknya mau kuliah di dalam negeri atau luar negeri, berapa lama lagi anaknya akan berkuliah atau bersekolah. Traveling juga butuh dana traveling, naik haji ke Tanah Suci juga membutuhkan dana-dana yang harus kita persiapkan, yang harus kita rencanakan. Nah, di dalam goals ini ada yang namanya trade-off. Trade-off itu adalah saat kita mengambil satu pilihan dan kita harus mengorbankan pilihan yang lain. Kalau ditanya kepada seseorang, apa goalsmu, apa impianmu? Nah, itu biasanya banyak ya. Biasanya seseorang itu pasti ingin punya rumah yang besar. Ingin anak-anaknya itu kuliah di luar negeri. Ingin punya mobil yang mewah. Ingin memiliki properti yang banyak, aset yang banyak gitu ya. Ingin liburan setiap tahun misalnya ke Eropa, keliling dunia. Itu banyak sekali goals. Tapi untuk itu menjadi rasional ataupun bisa dapat kita capai, maka kita harus menyadari adanya trade-off, di mana kita harus membuat prioritas. Yang pertama, terlalu banyak tujuan membuat kita harus melist tujuan keuangan kita. Jadi saya sarankan kepada brosis juga untuk membuat list untuk tujuan keuangan brosis semua. Karena apabila tidak di list, maka kita akan merasa bahwa ya tujuan keuangan saya banyak, saya ingin capai semua. Nah, tapi kita harus memiliki prioritas, dimana kalau semua itu kita jadikan sebagai goals, maka kita tidak akan fokus dan malah kita tidak akan mencapai apa-apa. Dan juga prioritas itu sekali lagi didasarkan pada value kita.
mana tujuan keuangan yang merupakan value kita yang paling tinggi, itu merupakan prioritas kita. Yang kedua adalah limited resource. Kita perlu menabung atau berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Setelah kita memiliki tujuan keuangan, cara kita untuk mencapainya adalah kita kerja sehingga kita bisa menabung dan berinvestasi. Namun income tertentu ya, bukan terbatas. Income itu tertentu sesuai yang kita inginkan. Oleh karena itu, karena ada variabel limitednya, maka dalam kita menentukan tujuan keuangan juga kita perlu rasional. Atau mungkin di sini teman-teman agent property juga bisa melihat, oh saya memiliki tujuan keuangan yang banyak, sehingga tahun ini atau tahun depan, tahun 2021, saya harus beraktivitas seperti apa, omset saya harus seperti apa, komisi saya harus seperti apa, untuk saya bisa memenuhi goals saya. Tapi pastinya goals itu juga ada prioritas. Goals mana dulu yang saya penuhi. Kemudian managing cash flow, strategi mengatur pengeluaran. Di mana kalau kita berbicara mengenai perencanaan keuangan, banyak pasti kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengatur pengeluaran. How we manage spending. Ini merupakan suatu konsep yang sangat banyak dibahas dalam financial planning. Nah, dalam kita mengatur cash flow atau keuangan kita memakai suatu alat yang Brosis juga semuanya sudah pasti memahami, yaitu adalah budgeting. Nah, budgeting sering disebut sebagai the heart of financial planning. Karena dalam financial planning kita akan banyak membahas bagaimana kita memanage spending kita. Ada juga suatu quotes yang sangat bagus dari Paul Richard, seorang penulis buku financial planning. Dia berkata bahwa the best investment is how to manage my spending and how to manage my debt wisely. Bagaimana saya mengatur spending saya, bagaimana saya mengatur saya berhutang dengan bijak. Jadi juga percuma Brosis semua apabila kita jago berinvestasi, kita jago mencari uang, jago berjualan, tapi kita tidak bisa mengatur spending kita. Tapi kita tidak bisa mengatur bagaimana cara berhutang yang bijak. Apapun income kita, berapapun income kita bisa hilang begitu saja. Apalagi kita tahu, dalam kita mencapai tujuan keuangan, kita mencapai dengan investasi. Satu sisi juga ada resiko. Kita juga harus memitigasi atau mengontrol resiko yang bisa kita kontrol. Nah, makanya dalam sesi-sesi berikutnya nanti saya akan juga jelaskan sisi lain dari financial planning, yaitu bagaimana memitigasi resiko, sehingga tujuan kita dalam financial planning ini adalah untuk mencapai tujuan keuangan kita dengan aman dan nyaman. Jadi tujuan dari financial planning bukanlah menjadi kaya. Karena kalau kita kaya hari ini, bisa juga besok langsung jatuh miskin. Sudah banyak sekali orang seperti itu, kita lihat public figure ya. Asetnya banyak, kaya raya. Tapi besoknya bisa miskin. Besoknya ketipu, miskin. Besoknya sakit, miskin. Makanya tujuan kita adalah bagaimana kita mencapai tujuan keuangan kita. Itulah bagusnya kita belajar financial planning. Dan dalam budgeting ini sebenarnya mengajari kita bagaimana berdisiplin dalam spending, merupakan suatu hal yang sangat penting. Sisihkan dan bukan sisakan. Jadi prinsip utama dalam kita melakukan budgeting adalah kita menyisihkan setiap pengeluaran kita, bukan menyisakan. Kesalahan juga yang dulu saya lakukan adalah waktu saya mendapatkan gaji dulu ya, apalagi gaji pertama ya, sangat senang, maka saya pakai. Kemudian bagaimana dengan investasi? Ya udah nanti sisanya aja gitu ya. Kita sering menyisakan gitu ya. Sisanya saya pakai untuk investasi. Sisanya baru untuk perpuluhan atau sosial, untuk zakat. Sisanya baru untuk keluarga. Saya spending dulu. Nah, kita ingin rubah mindset kita. Bukan spending and then saving. Tapi bagaimana kita saving dulu, baru spending. Makanya ada beberapa rule dalam financial planning yang bisa kita semua terapkan. Terutama mengenai persentase berapa yang ideal dalam budgeting kita. Nah, yang pertama adalah giving atau charity. Atau kita sering sebut ini sebagai hak Tuhan atau hak orang lain. Dalam setiap income kita, dalam setiap komisi kita, ada hak Tuhan atau hak orang lain. Besarnya dalam financial planning minimal 10%. Dan ini saya anjurkan untuk yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita memberi kepada Tuhan atau kita memberi kepada kepercayaan atau agama kita, lebih baik kita berikan yang terbaik
Buktinya adalah kita berikan yang pertama kali 10% minimal. Kemudian untuk hutang pun ada aturannya, maksimal 35%. Jadi brosis ini 10%, 35% ini berdasarkan persentase dari income kita, atau biar lebih gampang dibayangkan dari income bulanan kita. Jadi minimal 10% kita berikan kepada giving atau charity, maksimal 35% untuk utang. Jadi jika kita memiliki pendapatan misalnya 100, maka maksimal 35 tiap bulan itu untuk cicilan utang. Di mana hutang ini juga akan dibagi dua, ada hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang konsumtif ini maksimal adalah 15%. Jadi Bapak Ibu, jika sudah ada cicilan yang konsumtif itu misalnya kartu kredit, KTA, mobil juga, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan mobil sebagai alat produksi, 15% dari income. Kalau 15% dipakai untuk income, maka hutang produktif 20%, sehingga total menjadi 35%. Kalau tidak ada hutang konsumtif, maka 35% bisa brosis semua pakai untuk hutang yang produktif. Di mana saya dan banyak financial planner mengelompokkan KPR, mortgage, hutang untuk pembelian properti sebagai hutang yang produktif karena nilainya yang bisa meningkat. Apalagi kalau brosis semua juga tahu ya, apalagi kalau strategis gitu ya, itu meningkatnya sangat cepat sekali. Nah, ini juga merupakan suatu edukasi yang sangat penting bagi customer atau calon customer, di mana sebenarnya untuk KPR, untuk mortgage itu sudah ada budgetnya, gitu, dibandingkan memilih untuk hutang yang konsumtif. Nah, nanti untuk alasannya sebenarnya kita bisa memakai neraca, nanti saya akan jelaskan di sesi kedua atau sesi ketiga. Proteksi atau dana darurat minimal 10%. Apalagi di sini Bapak Ibu sebagai agent property, saya tidak tahu bagaimana perlindungan kesehatannya, apakah ada dari kantor atau harus disiapkan masing-masing. Siapkanlah karena memang sudah ada budgetnya. Kemudian investasi untuk mencapai tujuan keuangan minimal 10%, meskipun kalau dipikir-pikir nggak cukup 10%. Nah, oleh karena itu harus putar otak untuk semakin produktif atau mengatur spending yang lain. Kemudian basic needs sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari 35%. Dan di sini ada maksimum dan minimum. Nah, yang terakhir dari saya adalah bagaimana kita semakin mendekat ke goals kita. Bukan menjauh, tapi mendekat. Yang pertama tipsnya adalah max to minimum. Kenapa kita merasa kenaikan income kita nggak pernah cukup? Brosis semua. Karena kebiasaan kita adalah kalau kita naik income, kita alokasikan ke komponen yang maksimum. Di sini maksimum adalah hutang dan basic needs dan lifestyle. Jadi semakin orang itu income naik, biasanya hutangnya naik, cicilannya naik. Kemudian gaya hidupnya naik. Nah, itu pasti tidak pernah merasa cukup. Bukannya tidak boleh, tapi kita lihat di sini ada rasionya. Jangan sampai rasio itu terlampaui. Nah, yang paling penting adalah jika ada kenaikan income, maka alokasikan ke komponen yang minimum. Apa saja Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Kalau kita naik komisi, naik income kita, berikan lebih kepada Tuhan, kepada sosial. Investasi lebih lagi, apalagi investasi ini merupakan bekal kita di masa depan. Dan juga di sini aturannya adalah misalnya hutang 35% dari income kita. Tapi semakin kita mendekati masa non produktif, atau misalnya Bapak Ibu bisa memilih ya, kapan misalnya pensiun, umur 45, saya umur 50 saya mau pensiun. Maka mendekati umur 50, debt yang 35% itu harus menurun, mencapai 0, dan investasi yang tadi 10% harus naik, mereplace debt itu. Jadi komponen minimum mereplace yang maksimum, sehingga perencanaan masa depan keuangan Bapak Ibu pasti lebih aman. Kemudian invest di dalam diri kita. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana kita semakin mendekati tujuan keuangan kita. Nah, karena itu gaya spending kita pun mencerminkan hal itu. Dimana pastinya kalau kita berinvestasi, yang pertama sebenarnya yang paling berharga adalah aset itu adalah diri kita. Jadi bagaimana misalnya aplikasinya sebagai agent property, kita berinvestasi misalnya menjadi
membayar menggunakan income untuk membayar listing di website atau marketing atau branding yang lain, atau mungkin investasi dalam bentuk training, misalnya bagaimana deals atau with customer atau communication, handling objection dan sebagainya, yang di masa depan bisa memberikan tambahan income bagi Brosis dan kita semua. Kemudian pisahkan account, jadi memang kita dalam financial planning ini harus agak effort ya, karena rekening pengeluaran ada sendiri, rekening investasi ada sendiri, rekening tujuan keuangan ada sendiri, supaya kita lebih mudah untuk mengaturnya dan tidak bingung, ini sebenarnya uang segini banyak untuk apa ya? Oh, saya pakai aja. Oh, ternyata itu tabungannya. Makanya tadi misalnya spending per bulan 35% atau 40%. Nah, 40% itu diambil dari komisi kita taruh di satu rekening, itu harus cukup. Kalau nggak cukup, kita review apa spending kita yang belum bisa kita kontrol. Kemudian terakhir adalah auto debit. Jadi kebiasaan saya juga, misalnya saya mendapatkan income di tanggal 1, maka tanggal 2 itu semua harus jalan. Budgeting yang ini harus jalan semua. Misalnya 10% langsung lari ke sosial, langsung bayar hutang, langsung bayar premi asuransi, langsung buat reksadana atau investasi yang lain, sisanya baru untuk spending. Itu bisa dilakukan kalau auto debit, dan bantulah diri Brosis sendiri dengan membuat auto debit secara terencana H+1 dari jadwal komisi atau jadwal income, sehingga itu benar-benar bisa terlaksana gitu.